wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, diabetes mellitus merupakan penyakit dengan kasus tertinggi nomor 2 di Indonesia, dan di Jakarta sendiri merupakan kasus tertinggi, khususnya di Jakarta Timur dan Pasar Rebo. Di sini sudah hadir bersama kita para expert di bidangnya, Dr. Teddy Ervano, SPPD KMD, Kakak Juli, apoteker, dan Kakak Wes Nugraha, perawat di Poliendokrin. Tema kita hari ini membahas kiat-kiat berpuasa bagi pasien diabetes mellitus. Nah, halo Dr. Teddy, gimana kabarnya dok? Baik Bu Lucy. Iya, Dr. Teddy, sebenarnya pasien diabetes mellitus sendiri itu boleh nggak sih dok berpuasa? Oh ya, terima kasih Bu Lucy. Sebenarnya bukan boleh, jadi puasa itu wajib, ya. Jadi kalau sudah menderita diabetes pun kita tetap diwajibkan untuk berpuasa, dan itu boleh dengan syarat pasien-pasien ini sudah terkontrol gula darahnya. Kalau pengertian terkontrol itu sendiri apa nih dok? Oh ya, baik Bu. Jadi kalau gini, yang pertama adalah tentunya fisiknya ya. Fisiknya secara umum harus terlihat sehat. Yang kedua adalah hasil laboratorium Bu, ya. Nah, kebetulan di rumah sakit ini kita menggunakan standar yang cukup baik Bu ya, standar internasional, yaitu menggunakan HbA1c. Nah, itu standarnya adalah tidak boleh lebih dari 8 Bu. Ya, kalau di bawah 8 boleh. Yang paling bagus kan kalau 7 ya. Tapi kalau sudah di atas 8 atau bahkan 9 itu disarankan kontrol dulu ya, untuk supaya bisa dinilai apakah bisa atau tidak. Nah, buat yang di puskesmas itu tetap menggunakan pemeriksaan glukosa darah saja. Kalau yang puasa di bawah 110, kalau yang sesudah makan gula sewaktu itu harus di bawah 140 begitu. Oke, berarti dok, ini kan pasien kan terkontrol karena minum obat ya dok ya? Betul. Mungkin ke Kakak Juli nih, Kakak Juli apoteker. Untuk pasien-pasien diabetes mellitus sendiri, untuk cara mengkonsumsi obatnya di bulan puasa seperti apa? Karena kan yang kita tahu nih ya, ada beberapa obat macam jenis obat yang penggunaan 3 kali sehari. Betul. Itu. Betul. Bisa menjelaskan? Bisa. Iya. Tentunya kalau saat bulan puasa, untuk obat-obat yang dikonsumsi tentu akan ada perubahan jam minum obat, gitu ya. Salah satunya paling kerasa pada pasien dengan minum obat 3 kali sehari atau per 8 jam, gitu ya. Jadi kalau misalnya pada pasien diabetes, contohnya ya menggunakan metformin, biasanya pasien akan konsumsi setelah makan pagi, siang, dan makan malam. Nah, bagaimana saat puasa? Karena kan siang kita tidak puasa ya, kita puasa ya, mohon maaf. Saat siang kita puasa, gitu. Jadinya apakah obatnya kita mundurkan ke jam malam, gitu ya. Jadi abis buka puasa, terus baru kita makan lagi di jam 12 malam. Apakah harus kita makan atau kita minum obatnya, gitu ya? Ya tentunya tidak, gitu ya. Nah, obat yang diminum adalah yang main utamanya adalah di pagi hari saat sahur dan saat buka puasa. Dan saat buka puasa itu biasanya porsi makanan kita akan lebih banyak ya. Jadi biasanya ada perubahan dosis di saat buka puasa, gitu ya. Kalau dosis nanti pasti sesuai pakarnya ya dengan Dokter Teddy, gitu ya. Nah, untuk malamnya biasanya di skip, gitu. Itu untuk penggunaan kalau penggunaan obat gula darah yang secara oral atau minum. Kalau suntik pasti disesuaikan, karena suntik akan dilakukan bila pasien makan atau sarapan atau makan siang, gitu ya, atau makan malam, gitu. Kalau untuk obat yang diminum sebelum makan, nah itu kan pas kita iftar ya, berbuka puasa, apakah minum obat dulu atau kita boleh makan takjil atau minum air putih, seperti apa? Bisa itu menjelaskan? Oke. Nah, obat gula darah ini memang rata-rata
yang ditakutkan adalah pasien hanya saat iftar itu hanya nyemil aja, atau saat berbuka karena ngerasa dia berbuka akhirnya dia minum obatnya, padahal porsi makannya baru pembuka, appetizer ya sebutannya kan ya, gitu, belum main mealnya, belum makan utamanya gitu. Nah, obatnya tersebut kapan sih diminum adalah saat makan berat, makan utamanya baru dikonsumsi. Tapi kalau baru takjil itu sebaiknya ditunda sampai dengan makan berat gitu. Sebenarnya ya Kakak Jul, yang dikhawatirkan pasien diabetes itu terjadinya hipoglikemi karena penggunaan obat, kan tidak makan juga di siang hari. Nah, mungkin bisa dijelaskan Kakak Wes untuk mengontrol gula darah itu seperti apa dan kapan ya waktu kita bisa menentukan memang gula darah kita itu terkontrol. Oke, baik, Lucy. Jadi relatif ya kalau untuk dikatakan hipoglikemi ya. Jadi memang ini kita bicara dalam konteks bulan Ramadan ya. Tapi kalau di luar bulan Ramadan itu kita harus hati-hati bila kita dapat angka di kisaran 60-70 atau 80 ya. Tapi untuk Ramadan ini kita ambil aman di angka 100, sehingga dalam puasa di angka 100 itu udah hati-hati kita ini. Nah, cara ngeceknya jam 4 atau setelah asar. Nah, kalau misalkan kita periksa gula darah antara 110 sampai 140 itu masih dikatakan aman. Nah, hipoglikemi sendiri itu kita rasakan salah beberapa tandanya, yaitu bisa keluar keringat dingin, tangan gemetar, berdebar-debar, bahkan kita bisa sampai pingsan gitu ya. Nah, hati-hati kalau sudah kita ada rasa yang tadi yang saya sebutkan, itu lebih baik langsung cek gula darah. Kalau memang angkanya di bawah 100, disarankan untuk berbuka puasa. Kalau berbuka puasa itu Kak, kita bisa langsung minum minuman yang manis atau kita seperti apa? Oh ya, kalau misalkan tanpa keluhan, silakan aja makan ya, makan. Tapi kalau misalkan ada keluhan yang tadi kita sampaikan, misalkan gemetar pusing, kan lebih baik minum yang manis ya, atau snack-snack yang manis, atau yang paling simpel itu kan buat teh manis ya. Kalau kita mendapati angka di bawah 100 dengan adanya gejala yang tadi kita sampaikan. Artinya gini Bu, kalau pemirsa sehat penderita diabetes yang nggak punya alat, ya kan, kalau ada gejala seperti itu kita harus stop kan Pak Wes ya, jangan lanjutkan ya kan, untuk safety-nya aja ya, jadi batalkan saja puasa. Obat-obat diabetes mellitus kan bisa menyebabkan hipoglikemi. Nah Kakak Juli, tips and triknya cara mengkonsumsi obat diabetes mellitus di saat puasa seperti apa? Tips and triknya pastinya kalau pasien konsumsi obat gula darah ya tentunya harus makan gitu ya. Jadi rata-rata pasien suka lupa dengan porsi makannya gitu ya. Jadi saat minum obat gula darah tiba-tiba nggak nafsu makan nih pas sahur, itu sering terjadi gitu ya. Nah itu adalah ada resiko gula darah rendah gitu ya, yang akhirnya perlu dilakukan monitoring gula darah sesuai yang disarankan oleh Pak Wes gitu. Untuk pola makan sendiri apa ada yang berubah nggak Kak Wes? Karena kan mungkin ada nih pasien yang berpikir mungkin tengah malam makan dia 3 kali sehari makannya. Ya baik. Sebetulnya kalau untuk makan kan karena puasa itu kan pasti jam makan kita berubah. Yang tadinya sehari 3 kali, sekarang ini kita 2 kali, yaitu saat sahur dan berbuka. Nah, sebetulnya saat kita sahur itu bisa diimbangi dengan minum obat sesuai saran dari dokter. Nah, khusus nanti saat berbuka itu sebaiknya jangan takjil, jangan makan gitu. Jadi takjil kita minum obat jangan. Lebih baik dipastikan saat berbuka itu kita memang makan besar gitu loh. Makan besar dibarengi dengan konsumsi obat. Dan nah satu lagi ini jangan lupa saat sahur itu harus on time ya. Jadi jangan misalkan imsak ini 4:30 kita jam 4 sudah makan. Jadi usahakan mendekati saat jam imsak supaya itu tadi kekhawatiran kita terjadinya hipoglikemi atau ngedrop lah gitu, itu bisa kita hindari. Kalau untuk aktivitas fisik itu mempengaruhi nggak? Pasti. Nah biasanya kan yang saya sering dipertanyakan itu olahraga ya. Nah sebetulnya untuk pasien diabetes ini itu memang olahraganya yang disarankan itu jangan yang berat ya bebannya ya, tapi ritmenya seperti kardio gitu ya, progresinya gitu. Nah itu kalau untuk saat bulan Ramadan itu sebaiknya dihindari olahraga yang berat.
Nah, kalau memang harus olahraga, itu bisa misalkan senam kaki. Nah, senam kaki itu memang kalau kita laksanakan dengan betul, sesuai aturannya, itu cukup lumayan untuk mengurangi kadar glukosa dalam darah gitu. Nah, tapi kalau untuk aktivitas biasa itu untuk yang berat sebaiknya dihindari. Cukup senam kaki. Senam kakinya di pagi atau pas mau buka nih? Boleh di pagi hari, boleh di saat buka, boleh. Tinggal kita ngatur. Itu kan nanti ada waktu ya senam kaki itu. Boleh di pagi hari, boleh di saat menjelang berbuka, tidak ada masalah. Karena itu lebih ke penguatan otot gerak sendi aja. Kita nggak pakai power gitu ya. Seperti gym gitu kan, fitness, tidak seperti itu. Itu sangat membantu untuk mengontrol gula darah ya. Nah, tadi Kak Deli udah menyinggung untuk pengobatan dengan menggunakan insulin. Sekarang kita tanya nih ke Dokter Teddy lagi nih, Dok, kalau untuk insulin pasien diabetes itu perlu penyesuaian dosis nggak sih kalau di bulan puasa? Baik Bu, pasti ya. Tapi biasanya insulin ini obat yang lebih khusus ya, karena dia sifatnya disuntikan. Saya setuju selalu kita harus punya glukometer. Nah, ada penyesuaian dosis pasti ya, karena khususnya bagi pasien yang menyuntik 3 kali yang siang hari. Betul. Nah, saya kasih clue yang dasarnya aja. Jadi kalau misalnya kita puasa, tadi Pak Wes sudah bilang makan 2 kali, iya, nggak perlu makan malam hari. Jadi artinya yang 3 kali hanya menyuntik 2 kali, saat pagi dan sahur dan buka. Ya. Terus apakah perlu ada penyesuaian dosis? Nah, ini tergantung dari hasil pemeriksaan glukosa darah. Ya, tadi Pak Wes sudah menyesuaikan. Kalau patokannya umumnya seperti ini. Ini khususnya buat yang baru Bu ya, yang baru menggunakan insulin. Kalau disuntikan yang malam hari ya, obat-obat yang disuntik malam hari sekali sehari, insulin basal namanya, itu nggak berubah. Jadi kalau suntik jam 9 itu nggak mengganggu. Nah, yang jadi masalah kalau yang nyuntiknya 2 kali sehari, ya kan? Apakah dua-duanya disuntik? Ya kan? Itu tergantung dari hasil pemeriksaan glukosa darah. Biasanya dokter menyarankan, saya biasanya kalau gula darahnya bagus, ya kan, itu disuntiknya hanya saat buka. Hanya saat buka. Tapi kalau gulanya tinggi, kadang-kadang pagi pun harus menyuntik. Nah, itu nanti tergantung penjelasan dari Pak Wes tadi, hasil pemeriksaan glukosa darahnya. Itu sebelum atau sudah makan, Dok? Kalau untuk insulin sendiri penyuntikannya? Penyuntikannya insulin selalu sebelum makan, Bu. Sebelum makan. Nah, Berapa jadi menit? sebelum itu kalau kita menggunakan Ya? nanti Bu Yuli bisa menjelaskan bahwa itu biasanya sesaat sebelum makan. Sesaat sebelum makan. Kakak Juli, insulin basal itu insulin apa sih? Insulin apa? Insulin basal yang tadi disebutkan nama Dokter Teddy ya gitu kan, disuntikannya memang 1 kali sehari di malam hari. Biasanya pasien tuh suntiknya malam sebelum tidur jam 10 ya. Jadi dia memang kenapa disuntiknya malam, dia adalah insulin jenis kerja panjang yang memang gunanya mengontrol gula darah selama tidur sampai dengan bangun tidur gitu ya. Nah, untuk pasien-pasien dengan DM itu biasanya mendapatkan 2 jenis insulin, ada insulin basal dan ada juga insulin dengan masa kerja cepat gitu ya, dengan durasi kerja cepat atau rapid yang disuntikan adalah setiap sebelum makan berat gitu. Dok, kalau untuk pasien-pasien yang menyuntikkan insulin itu dosisnya seperti apa nih, Dok? Apalagi untuk pasien-pasien yang geriatrik nih, pasien yang usia lanjut. Ya itu betul Bu. Jadi gini, selama kita puasa ya, kadang-kadang terjadi kondisi-kondisi yang mengganggu nih ya, seperti dia tidak mau makan. Nah, ini nanti kalau berapa dosisnya nih yang berubah, atau kalau dia lagi sakit ya, ini mempengaruhi nggak? Itu semua harus berubah Bu, harus disesuaikan. Tapi ya itu tergantung dari hasil pemeriksaan gula darah tadi itu ya, yang tadi itu, yang kata Pak Wes. Ya, mungkin Kak Wes bisa dijelaskan sedikit. Oke, jadi gini, kita tahu kalau puasa itu kan seperti yang tadi saya bilang, kita makan di jam sahur dan saat buka makan bersama. Tentunya
kita dengan pasien dengan menggunakan insulin itu kan ada dua macam ya. Ada yang disuntikan saat malam hari, itu nggak berubah seperti biasa ya, disuntikan sesuai jamnya. Nah, tapi bagi yang mendapatkan insulin yang setelah makan atau sesaat sebelum makan, itu memang ada perubahan. Nah, itu tergantung dari angkanya itu. Misalnya tadi saya bilang bahwa kita mengecek di jam habis asar atau jam 4 gitu ya. Nah, itu kalau misalkan angkanya didapat 140 ke atas atau 140, itu boleh disuntikan dosis full. Misalkan dapat insulinnya tuh 10 unit. Oke, masuk suntik 10 unit. Tapi kalau misalnya kita periksa angkanya antara 110 sampai 140, itu setengah dosis. Jadi suntiknya dikurangin dari tadinya 10 jadi 5 unit. Di saat sahur ya? Di saat sahur ya. Nah, tapi kalau diperiksanya kita dapat angka di atas 110 atau di bawah 110, sebaiknya tidak disuntik. Ya, jadi itu pasti kita khawatir hipoglikemia, karena insulin itu kita tahu itu obat anti diabetes yang tujuannya untuk mengontrol kadar glukosa dalam darah. Jadi ini khusus untuk yang mendapat terapi insulin yang diberikan sesaat setelah makan atau sebelum makan. Tidak disuntik dan segera berbuka ya berarti ya? Oh iya, saat berbuka tetap dosisnya 10 unit. Dengan pasien ini kan mendapat dosis itu kan pasti kalau yang biasa kan 10 unit, 10 unit, 10 unit kan 3 kali saat sebelum makan. Nah, kalau puasa ini kan kita 2 kali makan, tentunya kita 2 kali pakainya. Kalau yang berbuka nggak berubah 10 unit. Tapi untuk saat sahur seperti tadi saya bilang, saya contohkan sesuai perusahaan yang tadi. Jadi ada yang bisa ditambahkan? Nah, saya kira cukup ya. Jadi intinya penderita diabetes itu boleh dan wajib berpuasa bila terkontrol dengan baik. Jadi sebelum berpuasa ya sebaiknya kontrol dulu, dan selama berpuasa jangan ragu-ragu bertanya, konsultasi dengan kita dari tim diabetes di rumah sakit. Saya kira itu, Bu. Terima kasih loh Dr. Teddy, Kakak Juli, Baik. Kakak Wer, Sama-sama. banyak banget ini informasi ya, Sobat Sehat semuanya. Banyak sekali tips and trik kita hari ini, kiat-kiat untuk pasien diabetes mellitus biar bisa berpuasa di bulan Ramadan. Terima kasih untuk para tim tenaga kesehatan kami yang terbaik yang sudah memberikan waktunya untuk memberikan edukasi dan informasi kepada Sobat Sehat semua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Salam sehat.